Shalom, salam Maranatha. Tuhan Yesus datanglah, Tuhan Yesus datanglah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dengan pembahasan yang penuh makna dan ini sangat penting sekali karena kita bisa mengetahui siapa diri kita ini, siapa sih manusia, apa sih istimewanya manusia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membahas tuntas tentang manusia dan dosa. Masih bersama Bapak Pendeta Dr. Yan Antoni. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Halo. Ya Om, kita mau bahas tentang manusia dan dosa karena banyak teori Om tentang manusia dan juga banyak orang yang masih kurang memahami tentang dosa. Tapi sebelum Om menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, ada langkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Silakan Om pimpin dalam doa. Ya, selesai. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, penebus dosa umat manusia oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan juga Allah yang menggembalakan, memeliharakan kami semua dari hari ke hari, dan juga Allah punya rencana yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami bisa melanjutkan lagi pembicaraan tentang ajaran-ajaran yang penting, ya Tuhan, kebenaran yang harus diketahui oleh setiap manusia di dunia ini. Bapa, Roh Kudus kiranya menyucikan, mengurapi, melengkapi dan memakai hamba-Mu yang mau menjelaskan kebenaran-kebenaran berdasarkan firman Tuhan, dan juga pakailah hamba-Mu Pak Jeremia Alfa, ya Tuhan, urapi juga dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu. Dengarlah doa kami yang berkenan mencurahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga kepada semua penonton dan keluarga masing-masing, dan juga mereka yang nanti akan mengetahui kebenaran dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias Juru Selamat kami bersyukur, berdoa, berserah. Amin. Amin. Shalom, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Bersyukur sama Tuhan ya Om, pandemi sudah bisa dilewati dan kita bisa sehat semuanya. Oh, bukan pandemi sudah dilewati, pandemi berubah jadi endemi. Oh. Itu bukan hilang sama sekali, tapi ini new normal. Jadi maksudnya itu masih ada, cuman tidak sehebat yang sebelumnya. Karena kan kalau bangsa Indonesia itu 70%, hampir 70% sudah vaksin booster ya. Yeah. 2 kali sudah vaksin, lalu booster juga sebagian. Jadi itu sudah mendekati herd immunity. Jadi maksudnya itu kekebalan secara kelompok. Oh, kita iya Om. ya, jadi tetap kita prokes harus tetap. Iya sih Om, prokes tetap harus dijaga ya Om ya. Ya gitu. Iya. Terutama antara orang dengan orang gitu ya. Iya sih Om, karena kan selalu berhubungan satu sama lain, tidak mungkin tidak berhubungan. Karena manusia itu terbatas ya Om, tubuhnya lemah gitu. Nah ini Om, kan ada orang yang bilang tuh, katanya manusia itu ciptaan yang paling mulia ya Om. Tapi kok bisa sakit, bisa bisa mengalami hal-hal yang tidak enak seperti kena ini kemarin ya, COVID itu. Bolehkah Om menjelaskan mengenai manusia itu sebetulnya apa sih Om? Kan banyak teori itu Om. Ya, jadi sebelum kita menguraikan kebenaran-kebenaran yang dari Alkitab lebih dalam, itu jadi kita mau menjelaskan pandangan manusia dulu ya, artinya itu supaya tahulah apa yang tersebar di masyarakat begitu ya. Jadi itu ada orang yang melihatnya dari segi
biologi kan, anak SD SMP kan diajar juga biologi. Nah, manusia itu menurut biologi itu apa, gitu kan? Oh, katanya manusia itu hanya ya sebangsa binatang menyusui yang berjalan tegak, katanya. Nah, itu karena itu ini kan untuk pelajaran di Indonesia kan suka menjiplak dari negara-negara yang memisahkan antara agama dan negara, lalu jadinya begitu tuh. Padahal dalam ilmu pengetahuan tuh ya jangan sampai dihilangkan ya, gitu ya. Jadi katanya menurut biologi atau ilmu hayat itu ya, manusia adalah sebangsa binatang menyusui yang berjalan tegak, gitu ya. Nah, selain lagi nih dari orang yang mengagung-agungkan psikologi, ilmu jiwa gitu ya. Katanya manusia itu juga katanya sejenis binatang, tapi mentalnya paling kompleks katanya gitu. Di otaknya itu paling kompleks katanya ya. Nah, kemudian ada lagi dari ilmu filsafat. Ini kata orang yang mengaku pinter tuh berfilsafat ya, filosofi gitu ya. Nah, katanya manusia itu ada makhluk yang berbudi. Wah, ini bagus sih ya. Manusia itu makhluk yang berbudi. Udah hampir mendekati kalau ini ya. Nah, terus ada lagi kalau dari agama Buddha dan agama Hindu ini yang secara secara ringkasnya aja, katanya manusia ialah penjelmaan dari binatang yang naik derajat atau dewa yang turun derajat. Kita nggak usah mentertawakan sih ya. Cuman artinya begitu intisarinya. Jadi ada binatang mati itu nanti bisa naik derajat jadi manusia. Dan katanya kalau ada dewa, ya kan mereka percaya banyak dewa. Dewa itu juga katanya kalau turun derajat bisa jadi manusia. Gitu. Nah, terus ada lagi kalau dari ilmu manusia yang disebut antropologi ya. Nah, ini antropologi itu ada antropologi fisik, ada antropologi budaya. Kalau antropologi fisik itu dari segi ininya yang katanya manusia dengan kera itu sulit dibedakan gitu ya, jadi dari tulang tengkoraknya gitu. Nah, tetapi dari ilmu antropologi sosial, nah ini agak bagus juga, manusia ialah makhluk yang berbudaya. Jadi sejak ada manusia, yang namanya manusia ya ada budaya gitu. Kalau misalnya bangsa itu yang seperti manusia yang sebelum manusia itu ya, ada Neanderthal, ada Homo apa gitu ya. Nah, itu kalau nggak ada budaya berarti bukan manusia. Gitu. Kalau belum berbudaya bukan manusia. Nah, terus itu padahal kalau Alkitab itu menceritakan tentang Tuhan Allah menciptakan manusia. Jadi tidak menceritakan tentang bahwa sebelum manusia itu ada makhluk-makhluk yang kayak kera yang mencapai manusia. Bukan. Nanti kita bisa bahas juga ya. Nah, terus ada lagi kalau menurut teori evolusi yang Darwin yang memulainya. Itu sangat terkenal. Tapi kalau dalam ilmu pengetahuan itu sudah berkembang banyak. Jadi Darwin mah dulu pencetus, tapi sekarang banyak teori-teori yang ada yang membetulkan, ada yang memperbaiki dan sebagainya. Tapi intinya ya kalau menurut Darwin itu manusia ialah hasil evolusi dari golongan kera yang asalnya dari binatang yang lebih sederhana. Jadi dari makhluk-makhluk kecil terus tuh jadi gede terus jadi yang kera, lalu sebagian dari kera itu ada cabangnya yang menjadi manusia gitu ya. Lucu juga itu. Nah, terus ada lagi yang dari Alkitab itu. Kalau dari Alkitab itu jelas bahwa Allah sengaja itu, malahan Allah Bapa dengan firman dan Roh Kudus berunding, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita kan. Dan nah itu jadi diciptakannya secara istimewa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu menurut Alkitab intisarinya itu ya. Jadi itulah keistimewaan manusia itu, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, cuman karena juga diciptakan bahan badannya itu dari tanah, jadi ada dua sifat yang dua sifat utama. Yang satu itu membedakan manusia dari binatang, tapi yang dari tanah itu yang ada bersamaannya dengan binatang, gitu. Karena dari tanahnya itu, gitu ya. Nah itu yang pandangannya yang secara ringkas lagi. Kan manusia itu diciptakan segambar dan menurut citra Allah ya Om ya.
Berarti kenapa kok Om mukanya beda-beda? Apakah berarti artinya mukanya Allah itu beda-beda gitu? Jadi manusia beda-beda. Nah itu dijelaskan nanti ada yang Iya. mengenai masalah itu. Jadi ada ayat lain, jadi yang menerangkan apa maksudnya manusia diciptakan melalui gambar rupa Allah. Itu nanti ada. Oh iya. Ya. Ya Om. Gitu. Nah kalau gitu Jadi Om, kita, kalau sebelum ke situ ya Om ya, tadi kan Om bilang ya. kita tuh beda sama binatang ya, karena ada unsur yang Ya. sama, tanah dan itu. Nah itu gimana tuh Om? Jadinya Om? Nah, jadi itu bahwa manusia itu diciptakan lebih mulia dari binatang karena ada perbedaan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu ya. Iya. Nah ini ada bedanya dengan binatang. Itu sebenarnya bisa lebih dari 10, bisa lebih dari 20. Cuman yang penting-pentingnya aja disebutin ya. Iya. Jadi ada 7 poin ya yang ini yang terutama gitu ya. Pertama itu manusia itu diberi kemampuan menyembah Tuhan. Jadi istilah kerennya itu semen religiones, jadi benih keagamaan. Manusia itu semua dicipta, ada keturunan Adam itu ada benih untuk benih keagamaan, kemampuan untuk menyembah Tuhan. Iya, iya. Benih keagamaan itu yang pertama. Iya. Ya, dan yang kedua itu manusia mempunyai akal budi. Iya. Ya, bukan sekedar otak. Kalau otak mah gajah juga punya otak, gede juga. Ya, tapi ini akal budi yang tidak dipunyai oleh binatang ya. Nah, terus ada lagi juga manusia itu mempunyai hati nurani atau perasaan moral gitu ya. Nah, ini hati nurani, perasaan moral ini yang kemudian karena masing-masing orang punya perasaan moral itu kan tidak sama, jadi kita harus punya etika, itu nanti akan dibahas lagi. Gitu. Tapi perasaan moral itu ada pada manusia semuanya gitu. Nah kemudian ada lagi manusia itu mempunyai cita-cita dan tujuan. Nah itu kalau binatang mah nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan, paling ya kalau kebutuhan melapar, mau makan ya, atau mau berkembang biak ya gitu. Tetapi kalau yang namanya manusia itu ada cita-cita dan ada tujuan. Kalau ada manusia tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan hidup, nah itu berarti dia itu sudah menyangkal adanya Tuhan. Jadi terserah lah katanya. Nah itu bukan hanya orang yang tidak berpendidikan, ada orang yang berpendidikan juga gitu ya. Iya ada yang sampai bilang nggak apa-apa katanya saya masuk neraka juga. Itu orang hebat tapi bilang saya masuk neraka juga nggak apa-apa katanya. Ya itu berarti dia tujuannya hanya untuk dunia aja, untuk kekayaan. Seolah kekayaan itu segalanya. Padahal ada yang sudah meninggal tuh, Steve Jobs tuh menyesal, kekayaan saya untuk apa? Semua saya tinggalkan. Tapi yang satu ini yang belum mati, belum kena kanker kali ya. Dia bilang saya masuk neraka nggak apa-apa katanya. Gitu. Nah itu ya. Terus jadi dia tuh seolah-olah tujuannya hanya untuk dunia, untuk kekayaan, untuk kehebatan gitu ya. Nah terus ada lagi manusia itu mempunyai bahasa yang bertata bahasa. Kalau binatang hanya bahasa isyarat gitu ya. Jadi dulu ada kera yang diajari ngomong tapi terbatas sekali kalau binatang ya. Bahasa isyarat itu paling banyak itu sampai 20 katanya. Gitu. Jadi misalnya itu ayam kasih isyarat ya, kucing kasih isyarat atau anjing kasih isyarat. Nah itu sedikit sekali isyarat atau yang sudah diajarin untuk niru gitu ya. Tapi itu terbatas sekali. Nah kemudian ada lagi manusia mempunyai ide keabadian dan hidup mendatang. Ide keabadian jadi yang abstraksi ya, abstraksi tentang ini dunia ini fana gitu. Nah itu yang tadi saya cerita, ada orang hebat itu yang orang kaya raya itu ya, dia seperti tidak punya ide keabadian. Itu mah sama saja dengan binatang yang berakal budi. Ya kenapa nggak apa-apa katanya saya masuk ke neraka gitu ya. Nah terus ada lagi itu manusia itu mempunyai kreasi seni yang berkembang. Nah, saya dulu mengagumi sarang burung yang bagus sekali itu ya. Tapi itu nggak berubah. Tetap dari gitu ribuan tahun yang lalu ya begitu aja. Tapi manusia itu
saya sudah membuka itu ya, di Google itu seninya orang Jepang, seninya orang Cina, seninya orang Indonesia, seninya orang Eropa. Hebat-hebat gitu. Cuman sayang aja yang karena meninggalkan Tuhan jadi seninya akhirnya menjadi apa ya, karu-karuan gitu ya. Tapi yang benar-benar seninya itu manusia itu hebat. Kalau mengembangkan seni. Gitu. Ya Om. Nah Om, ini sebelum ke yang selanjutnya nih Om. Tadi kan manusia itu mempunyai benih keagamaan nih Om, sehingga dia menyembah Tuhan. Tapi kan Om belakangan ini ada tuh suka suka diviralkan. Ada harimau bisa mengaum menyebut nama Tuhan, ada kucing menyembah Tuhan, ada itu Om. Ada burung katanya bisa menyembah Tuhan. Gitu. Ya, jadi itu sebenarnya untuk mempermalukan manusia aja. Tuh yang katanya yang burung pagi-pagi bangun memuji Tuhan. Alam semesta juga ya sepertinya memuliakan Tuhan. Tapi kok manusia ada sebagian yang tidak mengakui Tuhan. Itu sebenarnya hanya semacam sindiran. Gitu mana? Itu dulu ada orang Kristen kalau ke gereja diikuti anjingnya gitu kan. Di Sikembar Nah, anjingnya itu duduk di bawah kursi majikannya gitu. Nah, terus majikannya mati. Anjingnya kalau sudah dengar bunyi lonceng gereja, dia pasti pergi ke gereja. Nah, pastinya. Nah, terus tetangga di depannya itu ada orang nggak ke gereja, ya. Waktu itu anjing itu kemana? Kata hari Minggu itu bunyi lonceng gereja ke gereja. Terus dia sadar. Aduh, katanya anjing aja bisa beribadah, katanya. Gua yang manusia nggak beribadah, katanya. Nggak, itu satu peringatan, satu teguran. Manusia kan mestinya lihat dong, ada desain ya, alam semesta ya, ada rancangan, dan masa jadi dengan sendirinya alam semesta yang penuh dengan rancangan ini kan? Iya. Gitu. Iya lucu juga ya Om, jadinya mempermalukan manusia. Iya, burung-burung aja pagi-pagi bangun memuji Tuhan, kita kan berkicau dan sebagainya gitu. Nah, terus ya, yang kedua itu Om tadi kan tidak bisa berbahasa seperti kita Om. Itu waktu pertama itu berarti bahasanya bahasa manusia dan binatang itu beda ya Om. Kan karena katanya ada manusia bisa bicara dengan binatang gitu. Itu gimana tuh? Itu legenda manusia bisa bicara dengan binatang. Itu sebenarnya manusia mempelajari sifat-sifat binatang dengan teliti, isyaratnya, segalanya apanya, sampai seperti bisa komunikasi, bukan berbicara. Seolah-olah dia bisa berhubungan gitu. Nah, itu legenda Sulaiman gitu ya. Di Alkitab itu Nabi Salomo ya. Di Alkitab dibilang kan itu Salomo itu menguasai semua seluk-beluk ya binatang. Tapi di dalam Islam malah dikembangkan lagi seperti bisa ngobrol dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan begitu. Itu binatang itu tidak mampu untuk bisa berbicara dengan tata bahasa. Binatang nggak mampu, nggak mampu. Gitu ya. Jadi itu legenda, dongeng lah gitu. Soalnya kalau itu serem juga kan Om, kalau bener bisa ngomong, pohon bisa ngomong, binatang bisa ngomong. Jadi itu roh, itu ya kemampuan dari roh untuk itu akal budinya yang sudah itu ya. Tapi itu juga manusia kan dikembangkan dari kecil itu kan, gitu. Jadi binatang nggak bisa, itu hanya bahasa isyarat saja, gitu ya. Ada orang pelihara anjing ya, dididik tuh, diajari juga isyarat, duduk gitu kan, kejar gitu ya. Nah, itu insting, tapi juga terbatas sekali, nggak bisa sampai bertata bahasa. Ada yang pakai bahasa Inggris katanya, anjingnya hanya ngerti bahasa Inggris gitu ya, nggak ngerti bahasa. Nah, itu hanya beberapa lah, itu bukan bertata bahasa. Burung beo juga, itu kan diajari tuh lagu Indonesia Raya lah, selamat pagi, good morning, macam-macam gitu. Nah, itu terbatas. Iya Om, nggak bisa kan ya Om, nggak bisa ngobrol mah nggak bisa ya Om.
otaknya Oh, iya. saya ngobrol. Karena waktu saya kecil juga ya, waktu saya kecil tuh lihat tuh bebek atau angsa sama angsa ya mos Iya, iya. bebek juga. Saya pikir lagi ngobrol. Enggak, itu nggak ngobrol. Otaknya nggak mampu lah untuk ngobrol. Iya, Om. Semut tangkap semut ya, ketemu ya. Itu kasih isyarat ada makanan di sana. Oh, iya, Om. Iya. Bukan ngobrol apa kabar, sehat, enggak. Iya, nggak mungkin ya, Om. Ya, Om. Otaknya nggak nyampe. Iya. Kan Om, manusia itu diciptakan dan dihembuskan napas hidup Allah ya Om. Sehingga manusia Ya, itu betul. menjadi makhluk yang istimewa. Terus kalau gitu untuk apa Om Allah menciptakan manusia? Nah itu yang kalau yang ringkasnya itu kan dia menjadi saksi Allah ya di Iya. muka bumi ini dan menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi gitu. Iya. Cuman itu salah paham aja, suruh waktu Adam dan Hawa katanya taklukkanlah bumi, itu bukan Iya. berarti harus gimana itu Iya, mengeksplorasi Om. sampai mengeksploitasi ya sampai hancur-hancuran, itu Iya. salah paham. Sebenarnya olahlah bumi gitu, olahlah alam ini. Iya Om. Itu Gitu. sering disalahpahami itu karena ini kan Ya, di kitab Kejadian kenapa? ditulis katanya Mm-mm. sama Adam, jadi ya itu serakah ya Om jadinya manusianya. Iya manusia, apalagi sudah manusia jatuh dalam dosa, Iya, Om. udah ekologinya mulai rusak lah. Iya Om. Nah Om, kalau sebagai jawaban atas teori-teori itu, berarti kan ada orang yang tidak percaya tentang penciptaan. Nah itu bagaimana Om? Nah itu tadi sudah disinggung, jadi kalau orang tidak percaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah, maka itu jadi dia itu kalau hidup sampai 100 tahun, 200 tahun juga nggak ada artinya kan. Jadi seperti nggak punya ide keabadian seolah-olah, dan apa namanya, jadi seperti tidak tahu makna hidupnya, tujuan hidupnya itu apa gitu. Iya. Hanya untuk mengumpulkan kekayaan, Iya. hanya untuk berkuasa, hanya Iya, untuk bersenang-senang gitu. Iya. Nggak ada tujuan yang pasti jadinya ya, Om. Padahal kan tujuan Ya. hidup orang Kristen itu mengembalikan kasih sayang Allah atas pengorbanan di atas kayu salib dengan memuliakan Allah dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan Ya, hidup. supaya melakukan kehendak Sang Melakukan Pencipta. Sudah ditebus, sudah diselamatkan, Iya. itu gimana gitu kan. Tapi yang waktu diciptakan ya memuliakan Sang Pencipta lah, melakukan kehendak Sang Pencipta lah. Ya Om. Gitu. Betul. Dan itu menjadi pegangan yang sangat baik untuk tujuan hidup orang Kristen. Nah Om, selanjutnya nih Om. Tujuan hidup manusia Oh, tujuan hidup manusia ya. Kristen lebih maju lagi kalau Kristen. Oh iya ya Om, Lebih beda maju lagi ya Om. Sesudah ditebus, Oh, sesudah iya, ditebus, iya. sesudah diselamatkan, lalu bagaimana? Oh iya betul Om. Nah Om, kalau secara biologis nih Om, kan tadi secara biologis dijelasin ya Om ya, bahwa manusia itu kan dari secara biologis gitu. Ada apa penjelasan biologisnya. Nah kalau menurut Alkitab Om, benarkah bangsa manusia itu berasal dari Adam dan Hawa Om? Nah itu dari segi ilmu pengetahuan itu ya, jadi mereka hanya menerka-nerka ini bangsa manusia dari mana. Nah, yang dulu berapa ribu tahun yang lalu jumlahnya tidak begitu banyak gitu. Nah akhirnya kalau itu ya lebih logis penjelasan dari Alkitab. Kalau dari ilmu pengetahuan susah gitu. Iya. Apalagi sesudah tadinya dulu kan Tuhan Allah menciptakan itu satu benua yang besar, yang luas. Iya. Makanya bisa terjadi banjir Nuh itu Iya. seluruh bumi. Tapi kan kemudian di Kejadian pasal 1 itu jadi pecah menjadi beberapa benua, ya 5-6 benua seperti sekarang gitu. Iya, iya. Jadi itu manusia yang dulu keturunan Adam dan Hawa itu ada di 5 benua. Jadi mereka pikir, kok ada di mana-mana manusia itu, asal mula manusia itu. Iya. Katanya kan ada di Australia, ada di Amerika, ada di Afrika, ada di Eropa, ada di Cina. Iya. Nah, itu karena benuanya sudah pecah menjadi 5 atau 6 benua itu. Iya. Jadi asal manusia dari Adam dan Hawa itu kita hanya bisa tahunya dari Alkitab. Kalau dari ilmu pengetahuan hanya menerka-nerka aja. Iya. Jadi itu paling bagus kita
terima apa yang dikatakan oleh Alkitab itu untuk menjawab yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Gitu. Iya. Apa yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan kalau memang benar itu akan melengkapi. Oh iya. Gitu, melengkapi. Jadi kita tuh tidak anti ilmu pengetahuan. Kita menerima asal ilmu pengetahuan itu betul-betul ilmu yang benar, itu yang melengkapi kebenaran Alkitab. Iya. Saling melengkapi jadinya ya. Nah, saling melengkapi. Iya. Itu. Tapi yang penting-penting ada di dalam Alkitab yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Makanya itu ya Om, tadi Om bilang kan terpecah ke benua-benua ya Om. Itu jadinya makanya kok bisa ada banyak bangsa, banyak bahasa. Itu ada kejadian Nah, sama Menara Babel nggak Om? Sebelum Menara Babel satu bahasa ya Om? Nah, itu ada penjelasannya kan. Iya. Jadi asal mulanya dulu itu di waktu gagal mau membangun Menara Babel, Tuhan bilang kamu berseraklah ke seluruh bumi. Kita nggak mau katanya, kita mau bersatu aja supaya betul-betul kita punya monumen manusia yang bersatu gitu kan. Iya, iya. Tapi Tuhan bilang kamu pergi, apakah dikacaukan, jadi tidak ngerti lagi ngomongnya itu. Di situ asal mula bahasa-bahasa gitu ya. Iya. Nah, lalu ya jadi bukan hanya bahasa, kemudian berpisah-pisah ya jadi banyak bangsa juga. Iya. Nah itu bisa karena faktor iklim. Oh. Jadi faktor iklim yang bagian utara tuh banyak yang rambutnya putih pirang, Iya. gitu ya. Sampai ke yang agak Eropa Selatan itu rambutnya hitam, Itali, Spanyol gitu ya. Iya. Kalau Prancis agak pirang, tapi kalau Jerman putih gitu ya. Iya. Nah, terus yang enggak kulit juga, faktor kulit juga ada pengaruh iklim, pengaruh iklim. Jadi Iya. yang terlalu banyak panas agak hitam Iya. gitu. Yang kurang matahari agak itu ya. Terus bukan itu saja, soal makanan dan gizi itu juga bisa membedakan banyak bangsa, banyak itu ya. Oh. Terus ada lagi apa itu? Terus juga budaya, karena sudah terpisah-pisah jadi Iya. budayanya jadi sempalan-sempalan budaya. Beda. Meskipun bisa ditelusuri lagi gitu ya, Iya, asal mulanya gitu kesatuannya. Terus ada istilah, kemudian faktor politik. Nah itu sesudah ada negara-negara merdeka, jadi bangsa ini kan dulu Indonesia waktu zaman Majapahit Sriwijaya kan itu Singapura itu masuk Indonesia, Iya. itu Malaysia masuk Indonesia, Iya. bahkan sampai ke Thailand masuk Indonesia. Iya. Nah tapi kan sekarang nggak bisa, itu milik kita itu nggak bisa. Iya. Nah ini jadi faktor politik, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Singapura, ada bangsa Malaysia gitu ya. Terus ada lagi juga faktor agama, jadi itu yang membedakan bangsa-bangsa itu. Jadi karena yang merasa ada identitas gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau sekarang mah orang sudah harus bisa hidup bersama lah. Iya. Ya. Kemudian ada migrasi, perpindahan penduduk gitu. Itu juga menyebabkan jadi bangsa-bangsa itu jadi akhirnya dia bisa berubah-ubah gitunya. Ya, kawin silang gitu Iya. kan. Bule Campur. sama hitam, bule sama China gitu ya, dan Iya. sebagainya. Iya. Ya, gitu. Iya, Om. Nah, itu tadi kalau masalah manusia itu kan bangsanya berarti udah banyak berbeda. Kalau lihat dari Alkitab, Om, ada 12 suku bangsa itu kaitannya gimana ya, Om? Di Alkitab itu sebenarnya tiga bangsa besar. Oh gitu. Sem dan keturunannya, Iya. Ham keturunannya, Yafet dan keturunannya. Oh. Yang Sem itu golongan Arab, Israel dan daerah yang di Iya. Timur Tengah itu banyak yang dari itu Sem. Kalau yang Afrika sama ada yang masih daerah-daerah di Afrika yang di Asia yang dekat Afrika itu yang keturunan Ham itu. Nah kalau yang Eropa sama yang ke timurnya itu keturunan Yafet itu. Iya. Cuman kan sudah susah kita untuk memastikan ini keturunan Sem, ini keturunan Iya. Yafet, ini keturunan Ham. Itu tiga. Kalau 12 mah itu Israel, suku. Oh, suku. Iya, kalau Indonesia lebih banyak lagi suku. Iya, banyak banget. Soalnya gitu, Om, katanya. Coba kalau manusia katanya kamu sama saya bisa aja nanti kalau diurut-urut ke atas manusia ini
nenek moyangnya sama katanya. Kan kamu ternyata sama saya satu bangsa gitu. Saudara lah gitu bahasanya kan. Semua manusia itu saudara katanya. Ya bisa, cuman kan kalau sekarang sudah banyak kawin silang ya, jadi itu susah. Tapi kalau yang mata sipit, wah ini keturunan Chinese, sipit sama kuning gitu kan. Ada yang hitam terus bibirnya berkembang, wah ini keturunan negro, ya kan. Nah itulah macam-macam gitu. Tapi sudah orang sekarang kita agak sulit ya karena sudah kawin silang itu. Jadi akhirnya merujuk, oh kemungkinan besar ya hanya ada satu pasang dulu. Kan kemungkinan besarnya secara ilmu pengetahuan. Tapi kalau Alkitab kan jelas Adam dan Hawa. Iya sih Om, satu Adam satu Hawa. Iya Om, betul ya. Satu Adam satu Hawa. Itu Adamnya laki-laki, Hawanya perempuan. Ya enggak, bukan Adam sama laki-laki lagi atau Hawa sama perempuan lagi, enggak bisa itu dari dulunya. Itu lagi rame tuh LGBT Om, rame lagi tuh. Jadi kita ya hati-hati kalau ngomong ya LGBT itu kita katakan itu tidak alamiah, tidak natural, dan itu seperti genosida atau pembunuhan generasi yang akan datang. Kan kalau perempuan sama perempuan nggak bisa punya anak, tapi sama laki nggak bisa punya, kan itu seperti membunuh generasi yang akan datang. Cuman kan masih banyak juga yang normal, yang alamiah, gitu. Jadi kita bilangnya begitu, mereka itu tidak alamiah, tidak natural, gitu. Makanya alam juga bisa kasih hukuman, gitu. Artinya tuh kan alam juga nggak terima. Mana perempuan sama perempuan menikah, laki-laki sama laki-laki menikah, itu alam juga nggak bisa terima, gitu. Jadi kita nggak usah mengecam gimana sesat, gitu ya. Itu tidak alamiah dan tidak natural. Sekarang ini tentang itu Om, paham ada dikotomi sama trikotomi itu Om, karena gitu. Ya itu ada orang bilang sih secara gampang dikotomi kata ya. Jadi manusia itu dua bagian, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kelihatan itu jasmani gitu kan, yang tidak kelihatan itu jiwa atau roh. Ada dua. Tapi yang trikotomi itu tidak, manusia ada tiga bagian. Satu yang kelihatan jasmani, tapi yang tidak kelihatan itu dibagi antara jiwa dan roh katanya. Kalau jiwa itu ya yang apa namanya, yang seperti ada di dalam darah dan sebagainya. Tapi kalau roh ini yang pergi kalau meninggal gitu. Tapi kalau jiwa itu ya waktu manusia mati ya ikut mati karena ada di dalam darah gitu. Itu trikotomi 3 gitu. Nah itu roh itu yang meninggalkan badan dan jiwanya gitu. Karena membingungkan sih Om, apalagi pas peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu berarti kita memahaminya secara dikotomi atau trikotomi gitu. Kan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, nah itu berarti rohnya meninggalkan tubuhnya, terus jiwanya gimana tuh Om? Bingung nggak Om? Jadi itu kan Tuhan Yesus kan itu penjelmaan ya. Jadi Tuhan dalam penyelama atau firman Allah itu atau logos menjelma menjadi manusia. Jadi itu ada kemanusiaannya yang sempurna juga gitu. Yang mati di kayu salib itu. Jadi ya darahnya itu seperti nyawanya juga gitu. Yang dikorbankan, makanya ya tubuhnya ya nyawanya. Tapi kalau rohnya ya kembali gitu kan kepada Bapa di sorga, lalu mendapatkan tubuh yang baru. Tapi tubuh yang baru itu mirip gitu dengan rupa yang lama, tapi sebenarnya itu tubuh yang baru. Gitu ya Om ya. Hanya ada kelihatannya seperti tubuh yang lama, yang bekas aku atau gimana gitu. Kita sendiri Om, orang Kristen menganut yang dikotomi atau trikotomi Om? Ya yang lebih dekat kepada itunya trikotomi. Jadi karena manusia juga tritunggal. Manusia juga tritunggal, tubuh jiwa roh gitu. Tubuh jiwa roh ini ada kait mengait. Kait mengaitnya di mana? Misalnya otak ya. Itu ada yang berupa bendanya, jasmaninya otak ya. Tapi juga ada
mentalnya gitu, untuk daya berpikir, daya apa. Tapi juga ada rohnya di situ yang berkaitan dengan kerohanian. Gitu. Jadi di dalam otak itulah simpul antara tubuh, jiwa dan roh. Iya, iya. Karena kan suka ada cerita Om, bisa rohnya bisa keluar katanya. Bisa melihat dirinya sendiri misalnya, atau rohnya bisa, saya bisa rohnya keluar terus ada di rumah Om gitu. Malah keluar negeri lah kemana gitu. Itu yang nggak tahu apa ditambah-tambah atau gimana. Tapi jadi begini, ada orang yang otaknya sudah nggak jalan, Mm-mm. tapi itu masih masih jalan ininya, apa namanya, seperti pikirannya atau apa. Nah itu roh, pikiran dari roh itu masih jalan. Oh, Padahal secara kedokteran nih katanya otaknya udah mati, seperti yang iya, koma misalnya, yang belum iya, titik iya. itu komanya. Nah itu kalau orang yang deket itu kasih semangat ya. Kamu, aduh kamu tega meninggalkan aku, ayo kamu Iya. cepat bangun lagi gitu ya. Nah itu dengar, padahal otaknya udah nggak jalan. Itu ada yang koma berapa hari Oh, gitu. iya Om ya. Jadi itu membuktikan bahwa manusia itu bukan hanya tubuh dan otak, tapi ada roh Ada roh. gitu. Iya, iya. Ada roh. Nah, cuman itu orang ateis itu keras kepala. Semua bisa dijelaskan dengan otak katanya. Nah itu dokter-dokter sekarang ini ya, lebih banyak dokter yang percaya ada roh. Kenapa? Oh, iya. Karena mereka itu melihat pasien-pasiennya yang koma kok masih seperti gitu ya, masih bisa ada mendengarkan dari Iya. itu. Padahal dia sudah dianggap mati gitu. Oh, iya. Dokter-dokter malah di Singapura kalau mau operasi minta keluarganya berdoa. Oh, Dokter suruh berdoa, karena agama apa aja iya, terserah, iya, iya, iya. berdoa katanya. Gitu. Nah dokter-dokter di Indonesia itu dulu ada yang suka protes, katanya kenapa yang terjadi mujizat ya selalu katanya yang Kristen katanya. Itu dulu pernah ada. Oh, Ya, iya Om. itu katanya Tuhan itu nggak adil katanya. Mujizat terjadi lagi tapi sama orang Kristen. Iya Om. Padahal Gitu. sama Karena ya. sudah nggak ada harapan Iya, gitu. Tapi kok terjadi mujizat gitu, iya. sembuhan. Wah, luar biasa nih Om. Ternyata rumit juga ya Om manusia itu Om. Betul. Jadi kalau gitu Om, sebenarnya itu manusia itu tepatnya bagaimana sih Om? Ya manusia ini ada bagian yang dari Allah. Jadi ini dulu ya, yang dari bahan dari tanah itu Ya. dirupakan menjadi rupa manusia, itu ditiup ya ke lubang hidungnya gitu ya. Terus jadi manusia yang hidup katanya. Nah itu jadi apa namanya ya, yang dari tanah ya sifatnya seperti binatang, ada bersama-bersamanya. Tapi yang dari tiupan itu ya roh yang dari Tuhan, ya itu yang dibilang yang membedakan manusia dari binatang. Satu kesatuan. Satu. Manusia itu satu kesatuan tapi tiga bagian. Iya. Hampir seperti trikotomi, Nah, tapi satu kesatuan. Kalau trikotomi kan bisa-bisa. Iya. Tapi kalau ini manusia tepat itu satu kesatuan tapi ada tiga bagian, itu jasmani, mental, dan roh. Nah ini kalau jasmani ini yang tadi bilang ya, pertautannya di mana ngumpulnya itu jasmani, mental, dan roh itu di otak. Nah otak itu bisa diterangkan secara jasmani yang menjadi apa namanya penggerak ya, pengendali organ manusia gitu ya, yang apa namanya motorik atau apa ya. Tetapi juga ada bagian dari mental itu yang jadi ada perasaan, ada apa akal budi, ada kemauan, ada cita-cita, ada hati nurani. Tapi ada lagi yang roh. Dari roh itu juga ada pikiran roh, perasaan roh, tujuan roh, hati nurani yang dari roh. Nah itu ketemunya di mana? Ya di otak itu. Jadi hampir seperti dikotomi, cuman ini satu kesatuan.
buat Alpetra Ministry. Aduh, kembali lagi nih, waktu yang terbatas. Kita udah 1 jam lamanya membahas tentang manusia. Seharusnya kita membahas manusia dan dosa ya Om ya. Mungkin di episode selanjutnya kita bahas khusus tentang itu penting tentang dosa. betul sekali, supaya manusia sadar manusia itu berdosa dan perlu Tuhan Yesus sebagai penebus dosa. Satu-satunya, tidak ada yang lain di kolong langit ini. Sebagai penebus dosa hanya Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, saya membuka kesempatan nih buat semua penonton Alpetra Ministry yang mau bertanya tentang dosa dan manusia. Silahkan tulis di komentar. Pemirsa Alpetra Ministry, cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita bukan gak kangen ya Om. Saya sendiri sebagai hostnya pengen banyak nanya nih. Gitu Om. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Dan Om masih ada closing statement yang mau disampaikan, silakan. Sudah itu dulu Ya. Baik, kalau gitu kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menciptakan manusia begitu indah, begitu luar biasa, karena kasih Allah yang juga sungguh luar biasa, sehingga manusia diciptakan serupa dan menurut gambar Allah sendiri. Ya Allah, terima kasih karena kami sudah mengerti siapa kami di mata Allah. Allah yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena pada kali ini, kesempatan ini, Om Yan sudah memberikan penjelasan tentang manusia, dan juga kami memboleh pengertian tentang manusia. Berkati Om Yan dan Tante, berkati seluruh anaknya, cucunya, menantunya, dan berkati semua yang menonton di kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin.